Apabila Allah Subhanahu wa taala pada hari ini masih melanjutkan kemarin, yaitu ayat yang kemarin itu sampai masih kisah, masih kaitan dengan kisahnya ahli Antiokhia, yaitu kampung yang diutus kepada mereka utusan dari mereka menikah. Waqul lahum mathalan ashabil qaryah idh ja'ahum mursalun. Jadikanlah pembicaraan kepada mereka Muhammad, yaitu pada suatu penduduk, yaitu yang dimaksud adalah penduduk Antiokhia itu ketika datang kepada mereka utusan. Diutus 2 orang, kemudian ditambah lagi 1 jadi 3. Ya, tapi mereka mengatakan qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma arsalna min syai'in antum illa takdzibun. Mereka tidak percaya bahwa utusan ini manusia biasa. Jangan-jangan kamu hanya manusia biasa yang tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah diperlihatkan apa yang diminta. Ya, termasuk kemarin kamu bisa apa, aku kesini tanda-tandanya apa, ya, yang saya sudah kisahkan itu diantaranya bisa menyembuhkan orang sakit, orang yang buta, ya, bisa melihat, bahkan ada anak yang tidak punya mata terus dipasangi mata dengan apa itu kemarin dengan ini apa tanah liat, ya, yang dipasangkan dan bisa melihat. Terus yang terakhir kalinya seorang raja itu menunjukkan kepada utusan itu menghidupkan orang yang mati, ya, orang sudah mati 7 hari kemudian disuruh menghidupkan kembali dan akhirnya bisa hidup kembali. Ya, itu pun masih membuat mereka tidak beriman. Apabila dia mengatakan setelah itu beriman, tetapi apabila dia tidak beriman. Tapi kalau melihat ayat berikutnya ini belum beriman mereka. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzalna min syai'in antum illa takdzibun. Kalau itu bohong saja. Terus kemudian qalu rabbuna ya'lam inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Ayat berikutnya qalu inna taghayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Ini ancaman mereka kepada utusan itu, kepada utusan justru diancam. Jadi mereka para utusan itu mengatakan qalu rabbuna ya'lam. Ya, utusan yang 3 orang tadi, yang 2 tambah 1 itu mengatakan qalu rabbuna ya'lam, Tuhan kami mengetahui. Inna ilaikum, sesungguhnya kami ilaikum kepada kalian itu lamursalun menjadi utusan. Wa ma'alaina, dan tidaklah kami ditugaskan illa balaghul mubin, kecuali membawa berita yang nyata. Artinya apa? Wajib alaina tablighul risalah. Kami ini hanya membawa melakukan kewajiban. Ya. Kalian beriman atau tidak, percaya atau tidak, kami ini hanya melakukan kewajiban tablighul risalah, untuk menyampaikan. Menyampaikan di Allah Subhanahu wa taala arsalna, bahwa kami ini benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ilaikum, kepada kalian. Kami ini diutus untuk kalian. Diutus untuk bi'annakum minal batil ilal haqq, untuk mengajak kalian dari perbuatan yang batil kepada perbuatan yang hak, yaitu dari menyembah selain Allah, menyembah patung-patung yang tidak bisa apa-apa itu, untuk menyembah, untuk meninggalkan mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib alaikum an tusaddiqu kalaman, seharusnya kalian itu harus percaya apa yang kami ucapkan. Wa tu'minu billah, kemudian beriman kepada Allah, wa bi risalah
ketika melihat itu, mendengar itu, mafalam masanya Anthokiyah, ketika penduduk Anthokiyah mendengar jawabannya dari utusan ini seperti ini, diarahkan untuk beriman, untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Mereka mengatakan, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Ya, apapun yang dilakukan oleh utusan itu, kalau Allah belum membuka, belum membuka artinya manusia, artinya seseorang, apapun yang disampaikan itu tidak akan masuk ke dalam hatinya. Dakwah kayak metode apapun, ya metode yang dipakai oleh utusan, oleh manusia itu apapun untuk mengajak kebaikan kepada manusia itu, kalau Allah belum menghendaki, ya belum bisa terjadi. Ya, belum bisa terjadi. Semuanya menggerakkan adalah Allah. Makanya saya tertarik dengan Gus Bah. Kalau kamu jadi guru, kamu jadi ustaz, itu gak usah terlalu sungguh-sungguh pengen mengajak, menjadikan murid itu pintar, terus ngajar saja itu. Pokoknya mengajak saja. Masalah pintar tidak pintar, bisa tidak bisa, itu bukan urusan gurunya. Yang penting diajari baik, mau mengikuti silakan, tidak, itu bukan urusan. Yang penting kewajibannya seseorang untuk berdakwah ini tersampaikan. Memang diajak itu mau atau tidak mau, bukan urusan kita. Ini rintangan dari orang-orang terdahulu yang luar biasa. Ya, penentangan mereka kepada para utusan yang jelas-jelas diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendapat pertentangan dari kaumnya yang luar biasa. Ya, mereka kemudian ketika mendengar itu, apa dikatakan? La illam tantahu lanarjumannakum. Apa namanya? Qalu inna tatayyarna bikum. Mereka mengatakan begini, inna, sesungguhnya kami tatayyarna, kami mendapatkan celaka bikum sebab adanya kalian. Orang Anthokiyah mengatakan, kamu itu membawa sial kepada kampung kami. Ya, karena pada waktu itu terjadi kejadian, yaitu wadzalika annal maqara bisa tidak pernah turun hujan. Wa kathurat bainahum amradun mukhtalifah, dan terjadi penyakit yang banyak sekali, yang macam-macam. Ya, ada penyakit macam-macam. Enggak ada hujan, enggak pernah ada hujan, penyakit banyak. Ya, faqalu, maka mereka mengatakan, ma asabna hadhihi baliyah illa bisyukmi wujudikum. Ini belum pernah terjadi sebelum kalian datang. Gara-gara kalian datang ke sini ini membawa sial kepada kami, sehingga kampung kami jadi begini. Tidak pernah hujan, ya, banyak penyakit. Bahwa itu dianggap bahwa Rasul ini membawa sial kepada mereka. Ya. Terus dijawab, Sumakolu, kemudian mereka mengatakan kepada Rasul, lain lam tantahu lanarjumannakum, kalau kamu tidak berhenti untuk dakwah ini, untuk dakwah mengajak kepada Tuhanmu, untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kami ini, lanarjumannakum, kalian akan saya lempari pada batu. Ya, rojam ini kan punya raja, itu dilempar pakai. Nah, mereka mengancam mau diusir, dilempari batu. Wala yamassannakum, dan akan kami berikan kepada kalian minna, dari kami itu adzabun alim, kamu akan kami siksa dengan siksaan yang pedih. Kau berhenti atau tidak? Nah, gitu ya. Kalau
kalau nggak mau berhenti kami akan usir, kami akan lempari kalian dengan batu. Oh, maka kemudian Rasul tadi menjawab, "Qaulukum ma'akum amin dzukirtum bal antum qaumun musrifun." Mereka menjawab, Rasulnya menjawab, "Qalu," maka berkatalah Rasul tadi, "Qaulukum, apa yang terjadi hari ini atau kejadian yang hari ini terjadi, sialmu hari ini kepada kalian, ma'akum yang terjadi kepada kalian, aisumukum, artinya kejadian yang tidak baik kepada kalian itu bikufrikum, sebab kalian mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena saya, wabikalbikum, dan karena kau mendustakan kami, mendustakan Rasul, sehingga kalian mendapatkan hal yang seperti ini." Jadi mereka itu tidak menyadari, bahkan yang menuju kepada Rasulullah penyebab dari kejadian ataupun celaka yang terjadi di daerahnya, di kampungnya. Dia tidak menyadari bahwa itu akibat dia tidak percaya, ya, dia tidak beriman. Ya, jadi dia menyalahkan Rasulnya. Ain dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Ya, apabila kami ingatkan, ya, maka bal antum musrifun, bal antum qaumun musrifun, kalian menjadi orang-orang kaum musrifun yang melewati batas. Kalian nggak mau percaya, bahkan kamu mau musuh kami, kalian nggak mau beriman, maka Allah kemudian menguji kepada kalian seperti ini. Bukan salah kami, itu adalah salah kalian sendiri. Ya, orang itu kadang nggak mau disalahkan, ya. Jadi kalau hidupnya susah, kadang sama Allah bilang, Allah saya ini kurang apa? Apa dosa saya ini Pak Ustaz? Dosa saya kok tanya Pak Ustaznya? Yang tahu dirinya sendiri, ya, hidup kok susah, dosa saya apa? Yang tahu yang menjalani tanya Ustaznya. Ya. Jadi itu dosa saya ini, anak saya begini, gitu ya. Jadi tidak merumangsani, tidak merasa kesalahan pada dirinya yang mengakibatkan kejadian-kejadian yang terjadi pada dirinya. Itu ya, ini termasuk seperti itu. Tabayyatun bina, artinya mereka tidak, karena tidak mau percaya. Jadi kalian tidak mau mempercayai kami, kamu tidak percaya kepada Allah Ar-Rahman, ya. Itu yang menyebabkan kalian mendapatkan kejadian seperti ini. Jadi balantum qaumun muslimun, ada musyrikuna, mereka kalian malah menyekutukan Allah. Fatajarruna ala rasul, menjawab jawaban itu mereka tambah marah, ya. Karena disalahkan, fatajarruna, kemudian mereka mengancam ala rasul, kalau mau dibunuh, ala rasul itu untuk membunuh utusan tadi. Ya, ketika terjadi itu fabalago, maka kemudian sampailah kabar itu di mana Rasul mau dibunuh itu. Al-khabar, ya, Al-khabar Habiban, seorang Habib yang tadi, yang yaitu Habib
Wajah min aqsal Madinah, dan datanglah min aqsal Madinah, dari aqsal Madinah, dari perbatasannya kota. Rajulun, seorang laki-laki, yas'a, yang berjalan dengan cepat atau berlari, yaitu waktu dua Habibun Najjar, yaitu Habib An-Najjar, yang mengatakan bukan An-Najjar tapi karena ya Al-Qassaron. An-Najjar itu artinya tukang kayu. Kalau Qassaron itu laundry, ya laundry, tukang cuci. Ada yang mengatakan bukan An-Najjar tapi Qassar. Ada juga yang mengatakan rajulan ya'malu harir, itu orang yang menenun apa ini, menenun sutra, yang membuat kain sutra. Dan kebiasaannya Habibun Najjar ini ada kebiasaan yang luar biasa. Wakana, ya Habibun Najjar itu laki-laki tadi yang dari perbatasan kota tadi itu datang manzilu, ya, tempatnya ada di inda aqsal babi min abwabil Madinah, itu ada di perbatasan kota. Dan dia itu mempunyai keistimewaan mengumpulkan, dia bekerja, ya, rajulan tasaddaqu yajma'u kasbuhu ila amsa. Dia mengumpulkan hasil kerjaannya itu setiap sore dihitung, oh saya dapat sekian. Kemudian ila amsa, ketika sudah sore dihitung, fayuksimuhu, kemudian dibagi dua. Jadi kalau misalnya dia dapat, ya sekarang kalau dia dapat 1 juta dibagi 500, ya dibagi dua. Fayum imunisbah, yang separuh, nah yang separuh itu ini diberikan kepada keluarganya. Ya, sekarang nggak ada orang begini ya, Pak. Ya nggak ada orang-orang dulu ya Allah. Kalau lihat kita besar ya. Separuh diberikan untuk keluarga. Wa ya tasaddaqu binisbihi, yang separuh disedekahkan. Ya. Dia hasil tenunan, tapi apa? Menenun sutra tadi, kemudian setelah sore kemudian dibagi dua, yang separuh diberikan keluarganya atau anak-anak istrinya, yang separuh disedekahkan. Liwat tasaddaqu binisbihi akhir akhir. Kepada siapa? Adalah kalau kepada orang-orang fakir. Ifalamma balagu, ya, ketika sampai kepada laki-laki tersebut, anak qaumahu qasda wa rasuli, qasadu wa rasuli, ketika mendengar kaumnya ingin membunuh utusan tadi, jahu saya, kemudian dia mendatangi kaumnya tadi dengan lari cepat-cepat. Terus mengatakan qala ya qaumi tabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Yang mengatakan qala ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'u, ikutlah kalian al-mursalina, kepada utusan-utusan ini. Kalian tidak usah bantah, ikut saja. Jadi itu karena alasannya mereka inilah yang mengajak dari kebatilan menuju perkara yang hak. Ittabi'u, ikutlah kalian man, kepada orang la yas'alukum, man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Dan orang ini dakwah kepada kalian enggak minta apa-apa, enggak minta gajian, enggak minta imbalan. La yas'alukum ajra, tidak minta kepada kalian apa-apa. Wa hum muhtadun, dan mereka ini orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ini datang kepada kalian berdakwah, mengajak kebaikan, tidak digaji. Kalau ustaz sekarang kan ada bisarohnya, ada gajinya, ceramah juga ada amplopnya.
mungkin ustadznya saja bisa mengatur hatinya, jangan berharap karena itu ya. Masih kalau ustadz kecil masih, kalau ustadz besar itu bahaya. Sudah ada banyak mempunyai asisten pribadi, terus satu kali naik harus 20 juta, diundang di satu kampung, nggak mau kalau satu kali harus 2 kali 3 kali, ada yang begitu. Ya, saya mau datang ke sana, ya, kondisikan di sana ada ceramah minimal 5 kali 1 hari. Saya itu punya adik di Surabaya sana, di Sidoarjo itu, kalau kiai kalau beliau mau datang itu, beliau adik saya yang bilang, dia sepupu saya, karena pasti begitu. Saya mau ke Sidoarjo, siapkan di sana ya minimal 5 kali, masjid-masjid besar dan masjid kecil begitu, ya seperti itulah. Jadi ini utusan ini nggak minta apa-apa kepada kalian, ikut saja, karena mereka ini ya orang-orang apa yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayat Qatadah kana abidu ya fi gharin ya'budu rabbahu. Dalam riwayat lagi dari Qatadah mengatakan bahwa laki-laki ini tadi yaitu orang yang ibadah di gua. Maka falamma balagha khabar Rasul, ketika mendengar utusan tadi, kabar tadi, maka cepat-cepat dia datang kepada kaumnya, fatahu ya, maka dia kemudian datang dan untuk menjelaskan kepada kaumnya, waqala Qatadah laman taha bihu ya Rasul, waqala lahu atasa'aluna ala hadhihi risalah ajran. Ditanya ini, dia tanya kepada kaumnya, apakah mereka ini utusan ini minta imbalan atas dakwahnya kepada kalian itu? Qalu tidak, walakin taqulu ittabi'u, tidak hanya dia minta diikuti saja itu. Ya qaumi, kemudian faqala, maka berkatalah tadi rajulun, laki-laki tadi ya qaumi tabu, hai qaum, ikutlah al-mursalin, pada mursalin, tabu malah yasalukum ajra. Ya, maka inilah kepada orang-orang yang tidak minta upah padamu apa-apa, ya, tidak minta upah apa-apa, mengajak kalian kebaikan, ikutlah kepada mereka, wahum tadu ya, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Qalu lahu, kemudian kaumnya malah mengatakan begini kepada laki-laki tadi, anta kunta mukhalifan li dinina, kami ini telah menyalahi agama kami, kamu menyelisih agama kami, kamu menjadi pengikut mereka ya. Jadi menjadi lidini haula Rasul, kamu menjadi pengikutnya Rasul ini. Maka di dalam ayat selanjutnya, wa ma liyala abdul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un, dijawab oleh tadi laki-laki tadi, wa ma liyala, apa yang rasanya atau tidak. Wa ma liyala itu mudah bahasanya, alasannya apa lagi kalau tidak ikut ya. Wa ma liyala abdu, bagaimana tidak ikut menyembah Allah kepada zat fatarani yang telah menciptakan aku ya. Wa ilaihi turja'un, dan itu hanya kepada Allah turja'un, kita akan kembali ya, kita ini akan kembali. Alasan apa yang membuat aku menghalangi untuk menyembah Allah yang diajak oleh orang ini? Dan tidak hanya itu, nantinya kita ini juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika apa? Itu ketika nanti kita sudah dipanggil Allah, sudah meninggal, duna, dikembalikan kita semua indal ba'tsi, yaitu ketika kita nanti dibangkitkan dari kubur,
Jazikum bi'amalikum, nanti akan dibalas amal-amal kalian di dunia ini. Tidak ada alasan untuk tidak mengikuti mereka ini, maka ikutlah kepada mereka. Ini perdebatan yang terjadi di dalam ayat yang berapa ke 19 dan 20 surah Yasin. Jadi ini masih menjelaskan tentang kisah. Untuk apa gunanya kisah ini diceritakan oleh Rasulullah SAW atau dikisahkan oleh Allah di dalam surah Yasin ini? Itu diantaranya adalah untuk memberi semangat kepada kita bahwa orang-orang terdahulu tidak kemudian mulus, apalagi para nabi, para rasul, dan mungkin ulama-ulama kita orang-orang dulu di dalam berdakwah itu tidak semudah. Ya sekarang dulu itu rintangannya luar biasa, tidak langsung diterima di kalangan masyarakat secara umum. Ya, termasuk dari bagaimana utusan yang diutus oleh Nabi Isa kepada kaum yang bernama Antiokhia yang ditolak dengan luar biasa. Sampai penjelasannya yang berbeda, bekalnya luar biasa. Mereka memiliki bekal yang disiapkan yang luar biasa, yaitu bagaimana bisa menghidupkan orang mati, bagaimana bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, kalau kita bandingkan yang sekarang, ustaz-ustaz yang nyuwuk saja nggak mati, ya. Jadi doanya nggak manjur, apalagi semuanya dimintai tolong sakit gigi, kasih minta obat aja nggak sembuh, ya sebenarnya terlalu banyak itu nggak level ya. Alhamdulillah orang masih mau percaya itu, alhamdulillah rabbil alamin. Karena nggak levelnya ulama-ulama kita dulu, ya para wali-wali kita dulu, ya yang luar biasa. Ya, apalagi para rasul, ya jelas dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ustaz-ustaz kita sekarang kita terus saja ya, bisa yang penting bisa ngaji, mengajar, ya mudah-mudahan apapun itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, sampai di sini dulu. Dan dengan saudara Allah lagi, subhanallah, bihamdika syaitan.